Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang dia pikirkan terhadap kamu hari ini, tanggal 9 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Di sini aku akan mencoba menarik energi dari si dia. I knew exactly what I was doing. Dia tahu benar apa yang dia lakukan selama ini, bahkan sampai detik ini yang dia lakukan terhadap kamu. Ya, apapun itu dia tahu banget. Itu dengan sadar dia lakukan. I know it. React when people mention you, dia tidak bereaksi ketika orang-orang berbicara tentang kamu karena bukannya dia tidak peduli, tapi karena dia masih ada gengsi. I feel you leave me behind. Dia melihat bahwa kayaknya kamu ini udah pergi dari dia seutuhnya, kayak gitu ya. Dia meninggalkan kamu. I cannot stop thinking about you, tapi aku nggak bisa lupa dari kamu, kata dia gitu ya. Aku selalu kepikiran kamu, aku selalu mengingat kamu. Dan I wonder if you are happy without me. Apakah kamu uh, bisa ya bahagia tanpa aku gitu ya, kata dia. I replay our conversation over and over. Ya padahal di sini dia nggak bisa move on dari kamu, makanya di sini dia selalu membuka lagi conversation percakapan kalian yang kemarin-kemarin lagi dan lagi dan lagi. Setiap dia keinget kamu, setiap dia rindu sama kamu, setiap di waktu luang dia, setiap dia lagi apa tuh melongo tuh apa ya? eh Lagi berhayal, lagi waktu luang ya. Dia selalu kepikiran kamu, akhirnya membuka lagi conversation kalian. Dia takut untuk mengkontak kamu lagi, menghubungi kamu ya. Dia takut banget. I don't know why. Mungkin dia punya masalah besar sama kamu atau situasinya sekarang memang benar-benar stuck, benar-benar canggung banget untuk dia bisa menghubungi kamu ya. I hid behind material thing ya, dia menyembunyikan masalah finansial dia ya, tentang hal-hal yang bersifat materi dari kamu. Ya, entah di sini dia menunjukkan bahwa dia baik-baik saja secara materi, tapi nyatanya tidak, atau kebalikannya, dia di sini merasa bahwa materi dia itu kayaknya lagi bermasalah, ternyata dia baik-baik aja secara materi. Intinya ada yang dia tutupi dari materi dia, dari keadaan materi dia. Dan aku lihat di sini sebenarnya kalian dia merasa bahwa kalian tuh masih punya chemistry yang kuat kok. Dia masih suka kepikiran kamu, makanya di sini ya I cannot stop thinking about you. Dia merasa dia masih punya chemistry yang kuat kok sama kamu gitu ya. Get to know each other. Bahkan di sini dia pengen lebih mengenal kamu lagi ya. Mungkin kemarin-kemarin tuh dia belum mengenal lebih dalam tentang kamu. Dia pengen mengenal kamu lebih dalam lagi. Calling in your soulmate ya. Dia sering memanggil-manggilmu di dalam doanya, di dalam afirmasinya ya. Di sini dan apa ya, makanya mungkin di sini kamu sering tiba-tiba kepikiran dia karena dia sering memanggil-manggil dirimu. Yes, dia berpikir bahwa kamulah soulmateku, kamulah orang yang aku inginkan, kamulah belahan jiwaku, kamulah yang mengerti tentang aku, gitu ya, kamulah yang aku inginkan. Karena di sini dia sudah terbuka pikirannya, ya, dia udah nggak lagi terpengaruh oleh pihak ketiga ataupun pihak dari manapun. Dia sudah sadar tentang hubungan dia dengan kamu, dengan siapa yang dia inginkan. Di sini aku melihat dia sudah sadar, sudah terbuka dengan pikiran dia. Oke. Oh ya, dia sudah apa namanya, bertumbuh ya. Dia sudah, ya itu tadi dari sadarnya dia sudah bertumbuh, dia sudah menjadi orang yang lebih baik lagi, dia sudah bijaksana, dia sudah dewasa ya. Dia sudah sadar, intinya dia sudah menjadi orang yang lebih baik lagi, bahkan ini dari finansial, emosional, ataupun ya dari apapun dari sisi dia di kehidupan dia sudah bertumbuh ya. Fulfillment, oh sorry, sekarang di dalam kehidupannya ya dia sudah terpenuhi semua, pekerjaannya sudah baik-baik aja ya, dia sedang mencari cuan-cuan ya, dia sudah memiliki uang sekarang tuh. Intinya dalam kehidupan dia sudah terpenuhi semua, dia sudah mencapai pencapaian dari finansial ya, karena ini piala ya.
ialah berarti secara materi, ya secara materi dia sudah terpenuhi, sudah mendapat pencapaian dalam hidup, dan dia sudah balance juga dari materi, dari emosional, dari wawasan, pemahaman, kebijaksanaan, semuanya sudah balance, dan dia di sini juga udah healing ya, di sini udah sembuh dari rasa sakit hati dia, dari apapun apa ya yang perlu dia obati, mungkin secara fisik juga mungkin dia lagi sakit, dia udah sembuh ya, karena di sini ada healer dan ada alchemist ya. Alchemist juga tentang pengobatan, mungkin ya dia sudah, kalau mungkin dia apa namanya sakit secara mental ya, dia datang ke apa namanya konsultan psikologis gitu ya, psikolog gitu ya. Atau mungkin kalau secara fisik dia sakit ya dia datangnya ke dokter, seperti itu intinya. Aku lihat di sini dia sudah sembuh dari rasa sakit dia, dari sakit dia. Apapun yang dia rasakan sakit itu udah sembuh semua. Oke, ada Seven of Swords, terus the Hangman reverse. Oke, the High Priestess, Six of Cups. Kemudian ada the World. Oh, banyak sekali. Aku cuma butuh satu. Oke, ini aja. Knight of Swords. Di pikirannya dia sadar bahwa selama ini dia itu tidak jujur, dia mengkhianati kamu, berbohong sama kamu, melakukan tindakan kecurangan ke kamu, bahkan di sini dia berselingkuh dari kamu ya. Dan aku melihat juga dia di sini menutup-nutupi perasaannya sama kamu, yang sebenarnya orang ini bucin tapi dia tidak mengakui bahwa dia cinta sama kamu. Dia kayak sok cuek, dia kayak nggak peduli sama kamu. Bahkan di sini akhirnya dari perselingkuhannya ini pihak ketiganya lah yang menyabotase hubungan kalian, karena di sini dia kayak kan dia menutupi perasaannya nih ke kamu, dia tidak menunjukkannya, dia jadi pihak ketiganya berpikir bahwa kan kamu nggak cinta sama dia, ya udah ngapain dipertahanin gitu ya, akhirnya dia menyabotase hubungan kamu, mempengaruhi pasangan, mempengaruhi dia gitu ya. Maksudnya dia kan nggak cinta sama kamu gitu ya, jadi dia yang menyabotase, pihak ketiga menyabotase, mempengaruhi orang yang kamu fokuskan ini, dan akhirnya hubungan kalian berakhir seperti itu. Tapi aku lihat karena ini The Hangman-nya reverse ya, akan ada suatu tindakan yang selama ini pengen banget dia lakukan tapi masih dia tunda-tunda, yang cuma adanya di pikiran dia, yang selama ini cuma dia pikirkan aja tapi nggak dia lakukan. Akan ada tindakan segera dari dia ya, karena ini waktu yang tepat untuk dia melakukan suatu tindakan yang ingin selama ini dia pendam, yang selama ini dia pendam, yang ingin dia lakukan dan akan segera dia lakukan. Karena di sini the high priestess ya, aku lihat dia masih bergairah sama kamu, terutama secara seksual. Dia masih sayang banget sama kamu, masih cinta sama kamu. Dia masih melihat kamu bahwa kamu itu orang yang berpower, kamu independen, kamu punya value, kamu cantik, kamu seksi, kamu sesuai dengan keinginan dia gitu ya, dan aku lihat juga kamu orangnya mandiri ya, makanya independen, aku bilang tadi kamu mandiri, independen, dan itu masih membuat dia tertarik sama kamu ya. Aku melihat memang hubungan kalian udah berakhir, tapi di sini dia masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu bersamamu. Ya, dia belum bisa move on dari kamu, walaupun mungkin sekarang dia bersama orang lain, kayak gitu ya, atau mungkin dia sekarang nggak bersama orang lain, dia tetap masih bersamamu. Kalau misalkan intinya begini, dia belum bisa membuka hati dengan siapapun. Kalau misalkan di sini kamu lihatnya dia ada kok pasangannya, dia bersama orang lain kayak gitu. No. Oke, mungkin secara fisik ya dia bersama orang lain, tapi hatinya itu belum dia buka untuk orang itu. Gitu ya. Intinya saat ini tuh dia belum bisa move on dari kamu, dia masih hidup dalam bayang-bayang mantan, dalam kehidupan kamu. Gitu ya. Dalam masa lalu bersama kamu, dia masih
selalu keinget kamu, ya masih bernostalgia dengan kamu gitu ya, di pikirannya dia masih ngehaluin kamu. Dia belum bisa move on dari kamu. Jujur banget, dia belum bisa move on dari mantan. Ya masih selalu terbayang-bayang kamu. Dia masih menghayalkan kamu bersama dia seperti itu. Ya, walaupun dia bersama orang lain sekarang, no, dia hatinya itu masih sama kamu. Dia nggak ada niatan untuk serius sama orang barunya. Dan aku melihat di sini intinya saat ini dia belum bisa membuka hati untuk siapapun. Ya, tapi untuk kamu tuh mungkin situasinya masih sulit, ya masih stuck, masih ada penghalang di antara kalian, makanya di sini dia belum datang. Tapi ada keinginan dari dia nih, The Hangman segera untuk melakukan suatu tindakan ke arah kamu karena dia masih bergairah sama kamu. Bahkan dia di sini belum bisa lepas dari bayang-bayang mantan. Mantannya siapa? Yes, this is you. Cuma kamu ya. Oke, The Hangman Reverse kemudian dikonfirmasi dengan The World Reverse. Aku yakin di sini akan ada suatu komunikasi lagi dengan dia, ya. Kamu akan berkomunikasi lagi dengan dia. Si dia ini akan datang lagi ke kamu untuk berkomunikasi dengan kamu, walaupun nanti dia akan menemukan suatu penghalang kembali, ya. Bahkan dia sampai berpikir apakah dia benar-benar yakin, benar-benar tepat memilih kamu, ya. Dia akan menemukan keraguan lagi terhadap kamu. Tapi aku lihat di sini dia tetap akan mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, melakukan tindakan sama kamu gitu ya. Karena the word ini ya uh, menandakan suatu seperti apa ya? Butuh gini, butuh usaha yang cukup keras untuk bertemu dengan orang yang tepat memang ya. Jadi kalau misalkan kamu orang tepat itu memang nggak mudah, ya nggak mungkin kan kamu akan bertemu dengan orang yang tepat, eh, orang asing tiba-tiba didekatkan dengan mudahnya, no, tidak semudah itu, tapi harus ada halangan rintangan agar hubungan ini bisa kuat. Makanya di sini eh, bak seperti pangeran atau putri yang menawan tidak akan begitu saja datang ke depan pintu rumahmu gitu ya, dan membuat Anda merasa seperti putri atau pangeran yang didatangi begitu saja. Jadi dianya yang harus keluar untuk bersosialisasi dan jangan takut untuk berusaha gitu ya. Jadi memang kalau mau mendapatkan seorang pangeran, mendapatkan seorang putri itu kan memang nggak mudah gitu loh. Pasti harus ada halangan dan rintangannya agar hubungan kalian ini terjalin dengan kokoh dan kuat. Dari pondasinya dulu harus dikuatkan gitu ya. Kalau baru dikasih halangan tapi udah nyerah, udah nggak mau bertindak, ya kamu nggak akan mendapatkan hasil yang bagus gitu kan. Ya, semua dalam hidup ini perlu proses, perlu perjuangan, perlu tangis, tawa, perlu air mata, ya harus melawan teriknya matahari, derasnya hujan, ya seperti itu ya. Nggak ada di hidup ini yang didapatkan secara instan dan mudah gitu. Kecuali instan ya. Oke, nampaknya orang ini memang orang yang agak kasar ya, orang yang agresif dan orang yang mendominasi, orangnya bahaya banget. Jadi kalau misalkan dia datang, kamu harus lihat, yakin benar-benar gitu ya, dia benar-benar udah berubah atau enggak. Jangan sampai ketika dia datang kamu terima-terima aja, tapi tidak ada perubahan dari dianya. Ya, kalau misalkan nggak ada perubahan ya ngapain gitu kan. Jadi harus kamu wanti-wanti kalau dia datang dia harus ada perubahan gitu ya. eh karena aku lihat di sini dia ini itu orang yang memang kalau menjalin hubungan ya itu memang di awal memang romantis banget ya. Romantis, tapi ya makin kesini ada aja masalah lah ya. Jadi kalian harus hati-hati dengan dia ini karena di sini aku lihat hubungan kalian ini penuh dengan permusuhan, dendam ya. Jadi bahaya banget. Mungkin kalian kemarin juga berpisah dengan dia juga penuh dengan amarah, penuh dengan permusuhan, penuh dengan dendam ya. Jadi harus hati-hati. Ya, jangan sampai mengulang hal yang sama. Jangan lebih bodoh dari keledai gitu ya. Dan memang
Kalau misalkan kalian memang benar-benar mau menjalin hubungan ini jadi sukses, memang harus sama-sama bekerja keras untuk mendapatkan eh, kesuksesan dalam hubungan gitu ya. Karena di sini memang harus adanya kerja keras di kedua belah pihak untuk mendapatkan perhatian dari orang yang kalian inginkan. Ya, oke, seperti itulah pesan dari Knight of Swords ya. Jadi harus kalian lihat lagi, dan memang di sini harus ada perubahan di antara kalian berdua, atau mungkin dua-duanya juga harus berubah gitu ya. Karena di sini prinsipnya adalah kalau kalian masih mau menjalin hubungan ini dan ingin mensukseskan hubungan ini, memang harus dari kedua belah pihaknya harus sama-sama memberikan perhatian satu sama lain untuk memulai lagi hubungan ini gitu ya. Jadi ada energi, dia akan datang lagi berkomunikasi lagi ke kamu. Untuk kapan itu setiap energi orang beda-beda ya, jadi kalian tunggu aja. Mungkin nanti di bulan ke-12 ya, di bulan ke-12 atau 12 hari lagi atau 12 minggu lagi. Kemudian mungkin apa nih, 21 ya, mungkin di tanggal 21 ya, mungkin di tanggal 21. Oke, sekian pembacaan dari aku. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Kemudian Cancer, Scorpio, dan Pisces energi paling kuat. Oke, nggak ada. Semuanya bisa resonate kedua belas zodiak asal ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.